Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Orang rantai. Siapakah penjahat sesungguhnya? Ada yang menyebut orang rantai itu orang yang dibawa ke sini, orang yang mungkin di daerahnya yang dianggap penjahat atau orang jahat atau orang yang bersalah di daerah masing-masing dibawa ke sini. Gimana itu, Pak? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Orang rantai. Siapakah penjahat sesungguhnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Firdaus Abi, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberikan kesehatan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mengajak dan sanak semua untuk berkunjung ke sebuah kota tua. Ya, kota tua di Sumatera Barat. Namanya Sawah Lunto. Kota Sawah Lunto ini berjarak sekitar 100 km arah timur Kota Padang. Kota ini dikelilingi oleh 3 kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Tanah Datar, Solok, dan Kabupaten Sijunjung. Luas kota ini sekitar 270 km bujur sangkar, memiliki 4 kecamatan dengan jumlah penduduk 66.000 jiwa. Kota ini sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda. Jikal bakal kota Sawah Lunto berangkat dari sebuah penelitian yang dilakukan pertama kali oleh Insinyur C. D. Groot van Abden ketika itu tahun 1858. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh William Hendrik de Graaf tahun 1867, diketahui ada 200 juta ton batu bara yang terkandung di sekitar Batang Ombilin. Lalu pemerintah Hindia Belanda mempersiapkan sarana dan prasarananya untuk melakukan eksploitasi batu bara di Sawah Lunto. Penambangan pertama dilakukan pada tahun 1888. Tepatnya 1 Desember. Momen itu pun dijadikan sebagai hari jadi kota Sawah Lunto. Produksi pertama batu bara di sini tahun 1892. Sebelum produksi batu bara itu dilakukan, sesungguhnya pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda sudah membangun jalur kereta api dari Kota Padang ke Sawah Lunto untuk memudahkan pengangkutan batu bara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Firdaus Abi. Kali ini saya mengajak Dunsana dalam perjalanan jurnalistik ke kota sejarah. Kota sejarah, kota tambang yang sudah mendunia, bahagian dari warisan dunia. Nah, keren kan? Latar belakang saya ini, di belakang saya ini ada Masjid Nurul Islam. Nah, Masjid Nurul Islam ini punya sejarah, punya cerita. Masjid ini awalnya dulu ini pembangkit listrik untuk menghidupkan lampu penerangan di kota Sawah Lunto di zaman penjajahan Belanda. Ini di kawasan ini ada dulu namanya pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik ini turbinnya diolah dengan menggunakan batu bara. Batu bara itu dibawa dari daerah tambang yang di depan ini. Nanti kita lihat ada rel kereta api, dan sayangnya tahun 1960-an pembangkit listrik itu karena dia sudah tidak beroperasi lagi. Sayangnya pembangkit listrik itu, bangunan pembangkit listrik itu sudah dibongkar. Lalu kemudian tempatnya dijadikan masjid.
Namun demikian, ada fakta sejarah yang masih ditinggalkan. Di bagian kanan ini kita lihat, ini sekarang dia menjadi menara. Dia sekarang menjadi menara yang digunakan untuk puncaknya itu ada mic yang digunakan oleh masjid, dari masjid ini, sehingga ketika azan berkumandang di sana, itu sekota Sawalunto itu terdengar suara azannya. Nah, bangunan menara ini pada mulanya adalah cerobong asap dari pembakaran untuk pengolahan tenaga pembangkit listrik tersebut. Nah, dia asapnya keluar di sana. Kita ikuti. Di sana Firdaus Abi, kita masih di kawasan komplek masjid ini, dan di belakang, tepatnya di belakang masjid atau di mihrab, di bagian mihrab masjid ini ada sebuah bangunan berpagar seperti ini. Lalu kita lihat terus bawah. Nah, ini kita temukan ada bekas lubang, dia dalam ini ke bawah. Ini konon dulunya tempat penyimpanan peluru. Orang di Sawalunto menyebut ini gudang peluru, dan dia terhubung dengan gudang peluru ini. Lubangnya panjang, dia terhubung dengan menara. Di sana Firdaus Abi, ini latar belakang miniatur, ya semacam miniatur lah. Miniatur ini ada di wilayah di dalam areal masjid ini, di dalam areal Masjid Agung Nurul Islam Kota Sawalunto. Nah, ini menggambarkan semacam tempat untuk membawa tambang, membawa hasil yang ditambang dari dalam. Nah, bangunan itu, bangunan yang nampak ini bahagian dari miniatur saja. Miniatur ini yang melambangkan, menggambarkan pada kita tambang dalam, tambang yang berada di dalam tanah yang digali. Nah, penggalian tambang dalam tanah itu biasanya menggunakan tenaga kerja paksa. Siapa yang bekerja di sana adalah orang menyebutnya orang rantai, karena saat mereka bekerja kakinya dirantai. Nah, mereka dinamakan orang-orang rantai. Ada fakta atau ada data menarik soal orang rantai ini. Oleh pemerintah Belanda, orang rantai ini dianggap penjahat. Tapi sesungguhnya dalam fakta lain, mereka bukan penjahat. Mereka adalah orang-orang yang melawan pada kebijakan pemerintah Belanda. Karena mereka yang melawan pada kebijakan pemerintah Belanda, misalnya wajib bayar UPT, mereka tidak bayar. Mereka tidak mau bayar UPT, mereka tidak mau kerja paksa, lalu ditangkap. Mereka didatangkan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ketika itu, dan mereka disuruh bekerja paksa di lubang tambang. Nah, lubang tambang itu kemudian populer dengan sebutan lubang tambang Bah Suro. Kita ke lubang tambang Bah Suro.
Mbah Suro itu memang ada. Mana? Dia berasal dari Blora, Jawa Tengah. Nama sebenarnya adalah Samin Suro Suntiko dengan gelar Panembahan Prabu Suryo Ngalam. Dia dibuang ke Padang Sawalunto karena kelompok apanya menolak untuk membayar pajak atau upeti kepada pemerintah Belanda. Karena yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu adalah Gusti Allah. Jadi kepada Gusti Allah itulah dia berterima kasih, bukan kepada pemerintah Belanda. Maka menolak beliau membayar pajak. Menolak membayar pajak atau upeti ke penjajahan Belanda. Itu salah satu penolakannya. Maka penjajah Belanda menganggap dia adalah pembangkang. Dan dengan pengikutnya dia dibuang ke Padang Sawalunto sebagai orang buangan. Terus dia jadi mandor ya Pak ya? Oh, sebenarnya gini Pak, yang jadi mandornya adalah pengikutnya. Pengikutnya itu namanya Surokidin. Surokidin dengan gelar Raden Kohar. Pengikutnya itulah yang jadi mandor di sini, di Lubang Sugar ini. Makanya namanya diabadikan menjadi Lubang Mbah Suro. Seperti itu. Iya. Dari perjalanan panjang kota Sawalunto yang terkenal dengan tambang batubara ini, ada sesuatu yang hari ini masih dirasakan oleh masyarakat. Sebutan orang rantai. Orang rantai adalah orang-orang yang dipaksa oleh pemerintah Belanda untuk bekerja, menggali, dan melakukan penambangan. Orang rantai adalah orang-orang yang dipaksa pemerintah Belanda untuk melakukan penambangan. Mereka tidak dibayar, dan mereka juga dalam tekanan-tekanan yang luar biasa dari pemerintah. Pemerintah Belanda menganggap orang rantai adalah para penjahat. Penjahat-penjahat yang berada di berbagai daerah di Indonesia lalu dipaksa untuk bekerja di Sawalunto. Tapi bagaimana sesungguhnya mereka? Bagaimana keluarga para orang-orang rantai ini melihat persoalan ini? Dan apa tuntutan mereka? Apalagi pernah pemerintah Belanda menjanjikan sesuatu kepada keluarga orang-orang rantai ini. Bagaimana realisasinya hingga hari ini? Politik etis pemerintah Belanda sampai sekarang itu belum pernah kami menerima. Termasuk dari mbah buyut kita, setelah Belanda pergi digantikan Jepang, politik etis itu sampai sekarang belum terrealisasi atau terlaksana. Kami sangat mengharapkan kepada pemerintah Belanda untuk membayar utang kehormatannya. Ya, seperti apa sih balas budi baiknya kepada keturunan buruh paksa ini? Yaitu dulur tunggal sekapal Sawalunto sebagai wadah nama keturunan orang rantai atau buruh paksa. Itu ada berapa tuh Pak kalau dihitung semua? Dulu aja kalau pemerintah Belanda mendatangkan pekerja itu lebih kurang 7.000 orang. Itu di segala penjuru. Ada yang bikin bangunan, ada yang bikin jalan, ada yang kerja di jadi dan tersebar Pak se-Sumatera Barat. Ada yang di Bukit Tinggi, ada yang di Padang, dan Solo, itu tersebar semuanya. Pak, kemudian ada cerita Pak, ini cerita berkembang itu karena ini pas ini kita Bapak keluarga dari orang-orang rantai Pak ya. Iya. Kan di luar itu banyak versi soal orang rantai ini Pak. Ada yang menyebut orang rantai itu orang yang dibawa ke sini, orang yang mungkin di daerahnya, termasuk mohon maaf ya Pak, yang dianggap penjahat atau orang jahat atau orang yang bersalah di daerah masing-masing dibawa ke sini.
Gimana itu Pak? Orang rantai, banyak versi orang seperti itu. Sebenarnya orang rantai ini adalah pembangkang yang melawan penjajah Belanda. Ini adalah pahlawan pahlawan bangsa Indonesia yang berani membangkang kepada penjajah. Bukan dia penjahat. Ini lawannya adalah penjajahan Belanda. Jadi Belanda menganggap ini mereka ekstremis. penjahat. Menganggap dia ekstremis. Padahal dia membela di kampung itu adalah membela haknya. Seperti yang Dia banyak merampas. seperti Raden tadi itu ya Pak ya? Iya. Dia tidak mau bayar pajak atau dia Ya, merampas seperti itu. Belanda. Tidak mau dijadikan pekerja rodi, membayar OPT. Itu yang dinamakan orang rantai. Itu orang Tidak dipaksa. mau dia bayar peti rodi, itu yang Ya, dipaksa. ya. Itu yang dianggap oleh Belanda dianggap orang pembangkang, pembangkang atau dianggap penjahat, ekstremis, ya. ekstremis. Ya seperti itu Pak. Jadi jangan salah menafsirkan orang rantai. Orang rantai ini pahlawan Pak. Pahlawan di wilayah dia. Ini penjajah yang dia lawan. Ya, Kita aja belum merdeka. ya. Ya mendalam penjajah. Ini sebenarnya menjadi pahlawan dia nih Pak. Di mata Belanda yang dianggap penjahat karena melawan Belanda. Ya. Ini anak negeri Pak. Iya betul. Yang berani di kampungnya itu melawan antek-antek Belanda di tempat negeri asalnya. Jadi jangan disalahkan orang penjahat. Memang yang berani melawan penjahat Belanda itu memang orang yang super Kuat. berani, kuat, mental kuat, dengan pengorbanan jiwa dan raga. Itu orang rantai Pak. Sanak Firdaus Abi, demikian tadi perjalanan kita ke Sawalunto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.